Selamat sore Bapak Ibu semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teori dari Gestalt yang membahas tentang teori kognitif, dan kita juga akan melihat apa implikasinya di dalam sebuah pembelajaran. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video berikut ini. Kita akan masuk kepada sejarah awal mula Gestalt berdiri, yaitu pada awal abad ke-20 di Jerman. Gerakan Gestalt ini dimulai oleh sekelompok kecil para psikolog. Ada Max, ada Kafka, ada Kohler. Kemudian tahun 1912, Max Wertheimer menulis sebuah artikel tentang gerak ilusi atau gerak semu. Artikel ini sangat signifikan di antara psikolog Jerman, tetapi tidak memiliki pengaruh di Amerika Serikat. Dan pada tahun 1924, Kafka mempublikasikannya dengan judul The Growth of the Mind, dan tahun 1925, Kohler mempublikasikannya dengan judul The Mentality of Apes. Kemudian para psikolog Gestalt ini bermigrasi ke Amerika dan menerapkan ide-ide mereka di sana. Sebelum kita mengambil sebuah implikasi terhadap teori Gestalt ini di dalam sebuah pembelajaran, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian Gestalt itu sendiri. Pengertian Gestalt itu sendiri adalah whole configuration, yang artinya bentuk atau konfigurasi. Hal yang pertama ada di dalam pemikiran teori Gestalt ini adalah fenomena gejala yang dipandang sebagai satu totalitas atau keseluruhan. Dalam suatu fenomena terdapat dua unsur yang berisi objek dan arti. Objek itu sesuatu yang dapat dideskripsikan. Setelah tertangkap oleh indera, objek tersebut menjadi satu informasi dan sekaligus kita mengartikan objek tersebut. Kita akan mengerti dengan jalan pikiran utama dari teori Gestalt ini. Yang pertama, kalau kita uraikan, Gestalt mengatakan bahwa manusia itu akan melihat segala sesuatu yang dilihat itu, fenomena itu sebagai satu totalitas atau keseluruhan. Lalu dari fenomena tadi memiliki unsur yaitu objek dan arti, kemudian ditangkap oleh indera dan kemudian akan menjadi informasi dan kita akan memberi arti pada objek itu. Saya memberi satu contoh, misalnya kita ada satu fenomena yang terjadi, misalnya kita masuk ke dalam sebuah ruangan dan kita melihat satu foto Presiden Jokowi. Ketika kita melihat foto presiden itu, kalau menurut teori Gestalt, fenomena itu dilihat secara keseluruhan. Kita akan melihat foto presiden itu secara keseluruhan, bukan dengan bagian yang terpisah-pisah. Misalnya kita melihat pecinya terlebih dahulu, atau kita melihat dasinya terlebih dahulu, baru kita melihat jasnya, baru nanti kita menggabungkan di dalam pemikiran kita, oh ini presiden. Tidak seperti itu. Menurut teori Gestalt, fenomena yang kita lihat atau gejala yang kita lihat itu dipandang sebagai satu keseluruhan atau totalitas dan bukan berupa bagian-bagian. Dan fenomena yang kita lihat itu ada objek yang kemudian ditangkap oleh indera kita dan kemudian kita memberikan arti. Apa arti fenomena objek yang kita tangkap tadi? Dan kita akan memahami teori Gestalt ini lebih jauh dengan memahami apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh Gestalt sebagai berikut. Tokoh-tokoh dari teori Gestalt ini salah satunya adalah Max Wertheimer. Max Wertheimer adalah tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri aliran Gestalt. Konsep penting yang dikatakan oleh Max Wertheimer ini adalah tentang P-phenomenon atau yang dikatakan sebagai gerakan ilusi. Max Wertheimer mengatakan bahwa P-phenomenon adalah bergeraknya objek statis menjadi rangkaian gerakan dinamis setelah dimunculkan dalam waktu yang singkat dan demikian memungkinkan
manusia untuk melakukan sebuah interpretasi. Ya, jadi kita akan mengerti apa yang dimaksudkan Wertheimer dengan kisah yang dia alami ketika dia sedang berada di dalam kereta dan dia melihat ada lampu yang berkedip-kedip, mati menyala, dan menghasilkan sinar. Lampu yang berkedip-kedip itu adalah sebuah gerakan statis, Mark Wertheimer bilang. Tetapi yang ditangkap oleh pikiran dia, oleh otaknya dia, lampu itu seperti benda yang bergerak secara dinamis. Itulah yang dikatakan sebagai gerakan ilusi. Jadi kita melihat di sini gerakan ilusi itu yang dikatakan Mas Wertheimer itu karena apa? Ada proses interpretasi dari sensasi objek yang kita terima. Dan ketika ada proses interpretasi dari sensasi objek yang kita terima, saya bisa katakan di sini bahwa organisme itu sedang menambahkan sesuatu kepada pengalamannya dia di dalam pemikiran dia. Jadi kalau saya kaitkan di dalam proses pembelajaran, seorang manusia itu, seorang anak dapat mendapat pengetahuan itu dari situ, dari persepsi dia terhadap sesuatu apa yang dia lihat. Itu yang dikatakan oleh Wertheimer, yaitu proses menata atau organisasi data. Lalu kemudian tokoh yang kedua itu ada Kurt Koffka. Dia mengatakan satu teori tentang pikiran dan memori. Yang pertama, Kurt Koffka mengatakan tentang jejak ingatan adalah satu pengalaman yang membekas di otak. Tentang jejak ingatan ini dia katakan bahwa ketika seorang mengalami satu pengalaman, lalu pengalaman tadi, peristiwa tadi dengan konsep umum dari Gestalt tadi, dan kemudian peristiwa yang dia alami itu bisa muncul kembali jika kita mempersepsikan sesuatu yang serupa dengan jejak ingatan tadi. Mungkin saya bisa memberikan satu contoh di sini. Katakanlah seorang anak, dia awalnya tidak tahu apa yang namanya api. Ya. Namun satu ketika dia bermain api, mungkin dia menyalakan korek api, dan kemudian dia merasakan panas, bahkan tangannya luka karena api. Nah, fenomena yang dialami anak ini adalah ketika dia awalnya tidak tahu api, lalu kemudian dia bermain api, dan kemudian dia merasakan panas dan tangannya terluka karena api. Nah, mungkin di lain hari, di lain kemudian ketika dia melihat api di dalam peristiwa yang lain, dia akan ingat apa yang dimaksud dengan api itu. Oh, api adalah sesuatu yang panas. Api adalah sesuatu yang berbahaya yang bisa melukai tangan dia. Itu yang dimaksud jejak ingatan adalah suatu pengalaman yang membekas di otak. Lalu kemudian yang kedua, Kurt Koffka mengatakan bahwa perjalanan waktu berpengaruh terhadap jejak ingatan. Koffka mengatakan bahwa perjalanan waktu itu tidak dapat melemahkan ingatan-ingatan kita terhadap sesuatu yang kita pernah alami, melainkan itu terjadi penambahan jejak, dia katakan, karena jejak tersebut cenderung diperhalus dan disempurnakan untuk mendapat gestalt yang lebih baik di dalam ingatan. Misalnya saya beri contoh, saudara pernah disakiti, terluka hatinya oleh karena mungkin perkataan seseorang dan tindakan seseorang. Lalu kalau menurut Koffka, mungkin 5-10 tahun lagi saudara tidak akan lupa peristiwa yang pernah menyakiti saudara itu. Tetapi kalau menurut Koffka, ingatan itu tidak akan pernah hilang dari pikiran kita, tetapi jejak ingatan itu cenderung diperhalus dan disempurnakan untuk mendapat gestalt yang lebih baik di dalam ingatan. Mungkin 5-10 tahun lagi kita tidak melupakan peristiwa yang sudah menyakiti hati kita, tetapi itu menjadi satu pelajaran, menjadi satu evaluasi di dalam kita bertindak, di dalam kita melakukan segala sesuatu.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dikatakan Kafka adalah latihan yang terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Kemudian dari teori tokoh berikutnya yaitu bernama Wolfgang Kohler. Wolfgang Kohler itu melakukan satu penyelidikan tentang intelijensi terhadap seekor kera yang disebut dengan The Mentality of Apes. Kita akan memahami hal ini jika kita mengerti apa yang telah dilakukan Kohler terhadap seekor simpanse. Eksperimen dia yang pertama yaitu dia melihat perilaku simpanse yang dia masukkan ke dalam sebuah sangkar atau kerangkeng, dan kemudian dia meletakkan satu buah tongkat di situ dan dia menggantung pisang. Nah, karena simpanse itu kesulitan bagaimana caranya dia mengambil pisang, lalu simpanse itu melihat sebuah tongkat yang dipersiapkan oleh Kohler di situ dan simpanse itu mengambil pisang itu dengan tongkat yang sudah disediakan. Lalu kemudian eksperimen Kohler yang kedua masih berlanjut dengan simpanse. Namun di eksperimen yang kedua, Kohler meletakkan pisang itu jauh lebih tinggi dari posisi sebelumnya. Lalu kemudian Kohler menyediakan 2 buah tongkat di dalam kerangkeng itu untuk simpanse itu bisa menggunakan kedua tongkat itu. Dan hasilnya bahwa pertama si simpanse itu mengambil dengan 1 tongkat dan dia tidak mampu. Lalu kemudian dia menggunakan 2 tongkat dan dia berhasil untuk meraih pisang yang digantung oleh Kohler dengan posisi yang lebih tinggi. Lalu kemudian eksperimen Kohler yang ketiga masih terhadap simpanse, yaitu dia tetap meletakkan simpanse itu di dalam kerangkeng, namun dia tidak menyediakan tongkat. Tapi yang dia sediakan adalah kotak-kotak untuk si simpanse itu bisa naik melalui kotak-kotak yang dia sediakan untuk meraih pisang. Dan kemudian eksperimen yang keempat, Wolfgang Kohler masih dengan simpanse dan juga kotak-kotak yang ada, namun dia memposisikan pisang itu lebih tinggi lagi dari posisi yang sebelumnya. Jadi tingkat kesulitannya itu lebih tinggi. Dan kemudian dia menyimpulkan ketika si kera itu atau simpanse itu bisa mengambil pisang itu, Kohler menyimpulkan bahwa si simpanse ini dia memperoleh wawasan baru untuk menumpuk kotak demi kotak untuk meraih pisang tersebut. Kita lihat yang menjadi kesimpulan dari Kohler adalah organisme yang dihadapkan pada satu masalah, maka terjadi ketidakseimbangan kognitif di dalam pemikirannya. Hal ini akan berlangsung sampai masalah tersebut terpecahkan. Dan kemudian dia juga mengatakan bahwa kemampuan organisme menyelesaikan suatu masalah itu diperoleh dengan insight atau pengertian. Lalu kemudian dari tokoh yang berikutnya yaitu Kurt Lewin. Kurt Lewin mengatakan satu teori di dalam Gestalt yaitu tentang life space atau lapangan psikologi tempat individu berada dan bergerak. Lapangan psikologi terdiri dari fakta dan objek psikologi yang bermakna dan menentukan perilaku individu. Lalu Lewin mencetuskan teorinya yaitu teori konflik, yang dia katakan teori konflik adalah akibat adanya vektor-vektor yang saling bertentangan dan tarik-menarik, maka seseorang dalam suatu lapangan psikologis tertentu dapat mengalami konflik atau pertentangan batin yang jika tidak segera diselesaikan itu dapat mengakibatkan frustasi dan ketidakseimbangan. Inilah pemikiran dari tokoh-tokoh pencetus teori Gestalt. Kita akan melihat apa implikasi dari teori-teori yang dicetuskan ini secara khusus di dalam pembelajaran, dan ini akan dijelaskan oleh Pak Maranatha. Prinsip dasar Gestalt yang pertama adalah interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. Kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip tentang perorganisasian. Kita akan masuk ke
prinsip-prinsip tentang perorganisasian. Beberapa hal yang akan kita bahas tentang prinsip perorganisasiannya. Yang pertama, kita mulai dari Principle of Proximity. Principle of Proximity ini bicara tentang unsur-unsur yang saling berdekatan, baik waktu maupun ruang, dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Kemudian yang kedua adalah Principle of Similarity. Jadi individu akan cenderung mempersepsikan stimulus yang sama sebagai suatu kesatuan. Kesamaan stimulus itu bisa berupa persamaan waktu, warna, ukuran, dan kecerahan. Kemudian yang ketiga yaitu Principle of Figure. Ya, jadi di sini kita bicara tentang sosok, ya, sosok yang baik. Gitu. Menganggap bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu figure dan ground, yaitu bentuk dan juga latar belakang. Yang pertama itu, prinsip ini menggambarkan bahwa manusia secara sengaja ataupun tidak memilih dari serangkaian stimulus mana yang dianggap sebagai figur dan mana yang dianggap sebagai ground. Seperti itu. Berikutnya yaitu Principle of Continuity. Jadi di sini bicara tentang continuation, ya, menunjukkan bahwa kerja otak manusia itu secara alamiah melakukan sebuah proses untuk melengkapi ataupun melanjutkan sebuah informasi meskipun stimulus yang didapat itu tidak lengkap. Sekalipun tidak lengkap, tetapi otak kita dapat bekerja dan dapat melanjutkan stimulus itu menjadi sebuah pengetahuan. Kemudian yang berikutnya yaitu Principle of Closure, ya. Jadi bahwa manusia itu cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Orang akan cenderung melihat suatu objek dengan bentukan yang sempurna dan sederhana agar mudah diingat. Oke, berikut kita akan melanjutkan kepada aplikasi dari prinsip-prinsip Gestalt, ya. Yang pertama yaitu tentang belajar, yang kedua insight, yang ketiga adalah memori. Kita akan masuk ke yang pertama tentang belajar. Belajar yang pertama itu adalah kita bicara tentang insight, gitu. Insight memegang peran yang sangat penting dalam perilaku manusia, yaitu mengenal keterkaitan antara unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Ya, kemudian yang kedua yaitu tentang meaningful learning atau pembelajaran yang bermakna, yaitu makna dari unsur-unsur yang terkait akan menunjukkan suatu pembentukan insight dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah purposive behavior, yaitu perilaku yang terarah pada suatu tujuan, yaitu proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif apabila siswa mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Ya, oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, harus mampu memahami apa yang menjadi tujuan. Sehingga tujuan itu bisa disampaikan kepada murid sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang berikutnya adalah life space. Ya. Setiap perilaku dari suatu individu itu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan oleh guru hendaknya memiliki keterkaitan dengan kondisi lingkungan siswa. Ya, jadi ketika guru mengajarkan suatu materi, itu juga dapat melihat kondisi dari siswa, baik itu latar belakang dari segi ekonominya maupun segi budaya, sehingga yang dipelajari oleh siswa itu mampu teraplikasikan dengan baik, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut adalah tentang transfer. Proses pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Jadi ketika belajar, ya, pola perilaku itu dapat diaplikasikan ke kondisi yang lain seperti itu. Oke, berikutnya kita akan masuk kepada insight, ya. Timbulnya insight pada seseorang itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor tentang kesanggupan, yang nomor satu, ya, yaitu berkaitan dengan kemampuan intelligence dari seseorang, ya. Jadi bagaimana kemampuannya itu juga mempengaruhi insight yang didapat. Kemudian yang kedua adalah tentang pengalaman. Bicara tentang pengalaman, itu proses belajar membantu seseorang mendapatkan suatu pengalaman.
dan pengalaman itu akan memunculkan sebuah insight pada seseorang. Kemudian poin ketiga adalah kompleksitas. Semakin kompleks suatu masalah, maka akan semakin sulit untuk diatasi. Karena semakin sulit untuk diatasi, maka biasanya seseorang akan memiliki banyak hal, cara untuk menyelesaikan dan dapat meningkatkan insight dari seseorang. Kemudian yang poin keempat adalah latihan. Semakin banyak seseorang melakukan latihan dalam memecahkan masalah, itu akan meningkatkan insight dari seseorang. Yang berikutnya adalah trial and error. Apabila seseorang tidak dapat memecahkan suatu masalah, maka seseorang pada umumnya akan melakukan percobaan berkali-kali sampai akhirnya dia menemukan suatu insight untuk memecahkan masalah tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu bisa memiliki suatu insight. Yang ketiga adalah memori. Hasil persepsi terhadap suatu objek itu akan meninggalkan sebuah jejak ingatan. Seiring dengan berjalannya waktu, jejak ingatan ini juga akan berubah sejalan dengan prinsip-prinsip organisasional terhadap suatu objek. Penerapan prinsip of good figure seringkali muncul dan terbukti secara eksperimental. Secara sosial, fenomena ini juga menjelaskan pengaruh gosip atau rumor atau sesuatu yang belum terbukti kebenarannya dan yang seringkali berbeda dengan fakta yang ada. Fakta yang sudah diterima sebagai suatu informasi, pengetahuan oleh seseorang, kemudian diteruskan kepada orang lain, walaupun belum jadi fakta atau belum terbukti kefaktaannya. Berikut adalah tentang penjelasan tentang memori. Atas kesempatannya. Menurut saya, teori Gestalt itu tuh sebuah teori yang menyatakan bahwa otak manusia itu tuh bekerja secara holistik. Jadi ada kecenderungan otak itu akan mengatur sendiri small piece yang udah pernah dia serap begitu, informasi yang sudah pernah diketahui. Kalau penerapannya di pendidikan itu yang paling nyata adalah ketika siswa itu harus memecahkan sebuah masalah. Misalnya di pelajaran saya biologi, ketika siswa itu sudah pernah belajar biological molecule, pernah belajar tentang misalnya tentang bakteri, virus, atau makhluk yang lain, plasmodium misalnya, ketika mereka nanti belajar tentang infectious disease, mereka itu akan bisa mengkorelasikan misalnya malaria disebabkan oleh plasmodium. Mereka akan secara otomatis di dalam kepala itu akan bisa menyatukan small pieces. Oh, plasmodium itu beda dengan bakteri, beda dengan virus. Lalu pernah belajar biological molecule, jadi mereka akan berpikir langsung, oh ada patogen di membran selnya plasmodium misalnya seperti itu, sehingga mereka bisa memprediksi ke depannya nih kalau orang kena malaria tubuhnya akan berespon seperti apa, karena pernah belajar tentang biological molecule. Itu termasuk nanti pasti mereka akan belajar protein yang menyusun antibodi dan sebagainya begitu ya. Sehingga sangat penting dalam sebuah pembelajaran itu kita urutkan dari konsep-konsep yang bersifat dasar ke konsep yang pengembangan begitu. Jadi jangan sampai kebolak-balik, karena dasar-dasar itu penting sehingga siswa-siswa itu bisa mengkorelasikan dasar-dasar itu menjadi yang lebih kompleks. Dan teori ini juga akan sangat baik jika kita aplikasikan dalam pembelajaran itu dalam bentuk pemecahan masalah dan solusi. Jadi anak itu dipaksa untuk berpikir lebih produktif menggunakan informasi yang sudah mereka dapatkan, diramus demikian rupa oleh pemikiran anak itu sendiri untuk membuat prediksi ke depannya dan mencari solusi. Nah, ini akan lebih aplikatif, lebih bagus untuk anak dalam belajar daripada kita hanya spoon feeding kepada anak. Nah, itu kira-kira dari saya untuk penerapan teori Gestalt dalam pendidikan, khususnya mata pelajaran biologi. Terima kasih.